tapi kami dalam satu perkumpulan yang sama gitu ya, perkumpulan teman-teman Jember di Bandung gitu kan. Kebetulan saya sebenarnya anak Situbondo, cuma karena Situbondo waktu itu belum punya paguyuban, jadi saya jadi anak asuhnya anak-anak Jember gitu. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, teman-teman. Ini kita panggil teman-teman aja ya. Mungkin ini nggak jauh beda kita. Ini angkatan berapa? 2000 berapa ini? Sekarang 2016, 17 ya? Ini Apa teman-teman 18? ini angkatan berapa ya? 18. Oh, 18 ya. Mungkin 8 angkatan di bawah saya berarti. Gitu kan. Jadi ya apa namanya? Saya ingin tahu dulu ini apa background-nya selain jadi mahasiswa di Universitas Dinamika gitu ya. Ini teman-teman juga punya aktivitas apa di luar gitu. Mungkin juga bahkan mungkin ada yang menjadikan kuliah itu sebagai part time saja, full time-nya itu malah menjalankan something atau create something gitu kan. Itu gimana nih? Saya mungkin ingin dengar dulu nih. Mungkin ada di sini. Ayo, siapa yang ingin memperkenalkan dirinya? Ini kuliahnya sebagai part time saja atau full time? Kegiatan di luar seperti apa? Yuk. Siapa yang mau? Maklum, pertama masih malu-malu Mas Oman. Ini teman-teman ini. Oke, siapa? Dimas? Dimas Pratama, Yusril, Dika? Dimas Ivan. Dimas, wah Dimas Ivan ini yang pakai sarung. Halo Dimas. Ya Bu, Dimas. Iya Bu, halo. Anak-anak Ya. itu Bu. Nakal Bu. Oke, coba Dimas, kamu bisa menjelaskan nggak tadi pertanyaannya Mas Oman? Kegiatan kamu nih apa selain kuliah? Kalau misalnya selain kuliah ya seperti aktivitas biasa. Mungkin kalau di luar aktivitas biasa mungkin cuma ada kayak bisnis jual beli aja sih Bu. Gitu. Yang tanya Mas Oman, bukan Oh saya. iya. Saya perantara, moderator. Mohon maaf ya Mas ya. Ya gitu. Jadi kuliah ya disambi sama kalau misalnya ada orang mau beli ya beli. Jadi kayak menjalankan bisnis sampingan gitu. Hitung-hitung buat nambah uang jajan gitu. Gitu sih Mas kalau saya. Ada yang jalanin ini nggak apa usaha berbasis proyek atau apa namanya seperti IT consultant atau apa namanya yang lainnya, mungkin ada yang jalanin bisnis. Ini kan kelas kewirausahaan ya. Ini Itu saya ingin tahu aja. Faruk punya bisnis proyekan website Mas, website sama Android. Gimana itu Faruk? Faruk, kasih tahu Faruk. Faruk, muncullah Faruk. Mana nih Faruk nih? Ya Bu, halo Bu. Oke, silakan Faruk dijelaskan tuh bisnis proyekan websitenya. Apa Bu udah dengar Bu? Dika, coba kamu Dika yang nyampaikan Dika. Oh iya Bu. Proyek website kemarin dulu. Astagfirullah. Kok jadi saya? Ini saya cerita gimana? Cerita gitu dah Bu. Ya, tadi Enggak. Saya ingin tahu apa yang dilakukan, terus sudah sejauh apa. Kalau yang dilakukan sih masih Mungkin pertama kali sih Mas. Saya manggilnya Mas ya. Nggak apa-apa. Iya, jadi mungkin masih cari pengalaman gitu. Mungkin ya belajar dari kakak-kakaknya yang sebelumnya sih kayak cara manajemennya untuk kita cari proyek itu kayak gimana, pakai Trello atau pakai apa seperti itu sih. Masih belajar soalnya barusan pertama kali ini sih Mas. Belajar project manajemen ya. Iya benar Mas. Ada yang ini pada jago di front end doang atau di back end ini teman-teman ini?
Kebetul. Ini saya kah atau Ya semuanya ini, semua Mas? mungkin bisa saling sharing gitu nanti. Apa mungkin ada yang punya spesialisasi Oh, di mobile app, kalau di untuk iOS, di apa gitu kan. iya untuk saat ini sih dibagi sih Mas. Ada yang di back-end-nya, ada yang di front-end-nya, sama ada yang di desainnya. UI UX ya. Iya benar Mas. Iya, 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 iya. Oke, oke. Ya mungkin makasih Jadi, ya Mas Faruk nih. Jadi sekali lagi kenalkan nama saya ya itu sama-sama Mas. Ahmad Bismillahirrahmanirrahim, biasa dipanggil Oman atau Bisma. Kalau di Mbak Ayuvi nih, Bu Ayuvi ini manggil saya Oman. Nah, kebetulan kalau di kampus dipanggil Bisma biasanya. Kalau mungkin ada adik-adik di sini yang punya teman, punya kakak di ITB seangkatan dengan saya atau dua tingkat di atas saya atau dua tingkat di bawah saya, tanya Bisma, anak astronomi itu. Insya Allah pada tahu tuh anak-anak ITB itu. Nah, jadi apa namanya? Saya kuliah itu angkatan 2010 di jurusan astronomi dan memang sekarang saya memilih lebih tepatnya memilih di jalur aquaculture ya. Aquaculture dan mungkin juga agrikultur ini baru belajar kalau untuk di agrikulturnya, tapi saya memang awal saya bekerja di Japanese company itu di Jepang di Shizuoka. Itu cuma setahun dan bolak-balik Indonesia karena harus bikin representative office of Southeast Asia ini gitu. Jadi bikin kantor perwakilan Asia Tenggara. Nah, waktu itu pilihannya di Thailand, Singapura sama Indonesia. Nah, cuma karena saya orang Indonesia ya saya memilih bikin di Indonesia gitu kan. Mengajukan ke ini. Nah, dari situ saya punya exposure internasional, saya punya teman-teman bisnis utamanya yang kalau di ini kelas kewirausahaan yaitu bisnis etik gitu. Jadi yang penting itu memang kalau mungkin kultur bisnisnya beda-beda ya tiap negara, tapi bisnis etik itu di mana-mana sama gitu. Etika bisnis di mana-mana sama. Itu pakem yang sebenarnya agak susah diajarkan, tapi kita harus menjalani gitu kan. Itu alhamdulillah itu bisa di tahun pertama saya bisa dapatkan pengalaman yang berharga itu. Kemudian saya memutuskan untuk apa namanya pulang, memutuskan untuk tidak di situ lagi. Oh ya itu ini company wastewater treatment company, sebenarnya IT company gitu ya. Dia salah satu yang gede. Kalau tahu rakuteng.com, tahu nggak? Nah itu Rakuteng itu grup bisnisnya dia. Nah itu saya saya jadi eksekutif asistennya direktur utama langsung, bos Takagi Sacho namanya, bos besar. Nah itu bikin saya bisnis baru di wastewater treatment company. Jadi bikin perusahaan baru di bidang itu dan saya yang menangani di Asia Tenggara. Nah itu sedikit ya. Nanti apa bisa diulik lagi lebih kalau di teman-teman nanti di sesi tanya jawab mungkin. Nah itu kemudian saya pulang, kemudian saya bantu Kang Ridwan Kamil, kalau tahu Gubernur Jawa Barat sekarang, itu membangun Bandung Smart City dulu. Jadi saya ikut bantu beliau, kemudian dari situ nggak lama saya kemudian diminta oleh Bapak Bupati Situbondo untuk bantu juga mengembangkan Smart City, memimpin tim Smart City di Situbondo untuk pulang kampung karena memang Mas sampean kok bangun kota lain, kotanya orang, kotanya sendiri nggak dibangun gitu kan. Ya saya ikut pulang, akhirnya terpanggil untuk ya udahlah saya masih muda, saya masih punya timeline yang panjang ke depan, saya coba gitu kan. Saya coba untuk pulang gitu kan. Kemudian dari situ saya punya banyak pengalaman karena ternyata membangun smart city tidak hanya persoalan teknikal,
tidak hanya persoalan engineering di software engineeringnya saja, tapi banyak hal termasuk dengan social engineering juga. Kenapa? Karena apa gunanya kita punya infrastruktur dan punya fasilitas, tapi orangnya tidak bisa menggunakan gitu kan. Nah, sementara kan Bandung Smart City, kemudian Situbondo Smart City itu program yang memang sebenarnya untuk mempermudah masyarakat gitu ya, mengakses pelayanan gitu kan. Itu konsep utamanya sebenarnya, konsep dasarnya dari City itu. Artinya semakin mempermudah masyarakat, bukan mempersulit. Kalau mempersulit berarti itu perlu tanda tanya ini, makin sulit pelayanan itu, berarti itu gagal berarti membangun smart city begitu. Itu kemudian saya rasa bergulat di government cukup, saya bikin startup sendiri. Jadi pada saat pulang itu saya juga bangun IT consultant bersama dengan itu karena memang beda ya ekosistem Bandung dengan ekosistem Situbondo, sebuah kota kecil gitu ya di Jawa Timur, itu ekosistemnya beda gitu. Ketika di Bandung ketika kita membutuhkan, kan konsep pengembangan itu pentahelix ya, tahu teman-teman pentahelix. Jadi academician, bisnis, kemudian government, community gitu kan. Itu termasuk konsep pentahelix gitu. Jadi kalau di kota-kota besar kayak mungkin teman-teman kalau dinamika kan di Surabaya tuh, itu Surabaya Smart City juga salah satu role model kami dalam pengembangan. Jadi sebenarnya di Indonesia itu yang paling advancement teknologi di bidang Smart City itu Surabaya sebenarnya. Jadi Surabaya, kemudian Jakarta, karena Jakarta itu timnya memang ini beda. Jadi tim Jakarta itu tim yang dream team memang, karena memang dia itu secara kelembagaan dibuat khusus. Jadi dia itu berdiri semi independen, tidak langsung dibawa oleh sebuah dinas gitu. Jadi tim Jakarta itu semi independen dan dia punya sekeliling startup yang mengelilingi gitu ya, sehingga dia cepat gitu ya. Lumayan di zamannya Pak Ahok itu cukup sampai sekarang Mas Anies itu ini cukup mengejar dia perkembangan Surabaya. Sampai akhirnya Bandung juga ini, kemudian kalau untuk kabupaten Situbondo termasuk salah satu yang paling cepat, kita tercepat nomor 2 di nasional gitu. Untuk pengembangan smart city itu dari nol, from zero gitu. Dari sangat cepat kita jadi rujukan nasional. Alhamdulillah sekarang ya sudah bisa mandiri timnya sehingga tidak perlu lagi saya ada di dalam gitu. Masuk jadi CMO-nya Chief Marketing Officer-nya Jalatek. Kalau teman-teman tahu Jalatek itu startup company di bidang IoT di water quality monitoring gitu ya, untuk shrimp farming, untuk budidaya udang. Nah itu basisnya di Jogja, di Jalan Kaliurang 16-3, kantor pusat di Singapura. Kami untuk production memang kami di Jogja gitu kan. Nah, di situ kemudian setelah saya jalanin keliling Indonesia, ternyata menemukan barrier, ternyata para nelayan dan pembudidaya udang di Indonesia itu almost 90% itu memang dari generasi lama gitu ya. Dari generasi yang usianya above 50 gitu ya. Generasi-generasi kayak kita, generasi 20s, kemudian 30s itu 40s gitu ya. 40s masih lumayan, tapi 20s, 30s itu susah gitu ya. Memang sehingga padahal untuk literasi digital yang baik itu kan kalau terkait dengan teknologi, data dan sebagainya itu kan usia-usia kayak kita dan usia-usia 30-an gitu ya. Yang lumayan baik gitu ya pemahaman terkait data dan ini. Akhirnya berat masuk ke pasar Indonesia, saya memutuskan ini harus kita bikin startup satu lagi. Sebenarnya awalnya bikin tambak school, dari tambak school ini kita tarik lagi. Kalau terlalu bikin di sekolah tambak saja kita terlalu sempit gitu ya. Akhirnya kita bikin tambakco, di mana di situ ada school dan ada farming management juga. Jadi artinya kita mengelola tambak-tambak juga gitu kan. Nah ini saya juga lagi pulang kampung ke Situbondo, saya
lagi mau membuat tambak estate namanya, tambak farm estate. Itu di lahan 23,8 hektar. Itu kolam-kolam bundar, sejalan dengan program nasional, programnya Menteri KKP, itu peningkatan kapasitas produksi udang nasional sampai 250%. Per hari ini rata-rata produksi kita itu 250.000 ton per tahun gitu ya. Padahal kita bisa itu sampai 600.000 ton. 600.000 itu mampu kita untuk ini. Nah, cuman ini perlu anak-anak muda ini yang tampil, perlu anak-anak muda yang menjadi pelaku-pelaku baru. Makanya ini programnya sekarang namanya Millennial Stream Farm namanya kalau di Kementerian KKP itu. Nah, kita sebagai salah satu counterpart di Tambakku sebagai salah satu counterpart yang mau menyukseskan ini, kita sedang meng-create beberapa titik gitu. Seperti itu. Jadi memang challenge-nya sangat besar. Ini sekarang kita lagi pandemi tidak hanya di manusianya tapi di udang juga lagi pandemi nih. Nih pandeminya namanya penyakitnya ahpen gitu ya. Ahpen itu virus. Nah, ini challenge-nya anak muda untuk tampil dan masuk ke industri ini karena industri pelaku petambak besar yang punya 300 kolam, punya 500 kolam itu sedang tiarap semua kena penyakit sekarang. Ini harapannya dengan banyaknya anak muda yang bisa masuk, dengan mungkin teman-teman di sini teman-teman prodi sistem informasi juga bisa tidak harus langsung di on farm, tapi apa yang bisa dibuat oleh teman-teman itu banyak peluang yang bisa dibuat sebenarnya. Misalnya bikin alat yang untuk counting benur, counting udang, biomas udang gitu. Itu penting sekali dibutuhkan gitu. Kemudian automatic feeder tapi jangan yang cuma centralized tapi yang bisa distributed gitu kan, yang bisa ini. Nah, itu juga banyak peluang sebenarnya kalau teman-teman bisa ini, karena generasi teman-teman ini generasi yang langsung mendapatkan hantaman besar karena langsung kena pandemi di mana ekonomi kita langsung tiarap gini sekarang. Nah, dan ke depan ini tidak bisa mengharapkan lapangan pekerjaan teman-teman, tapi meng-create pekerjaan harus teman-teman ini. Itu kan. Jadi mungkin itu saja dari saya, mungkin nanti bisa tanya jawab dulu biar lebih dalam mungkin apa interest-nya teman-teman itu, saya mungkin bisa tahu nanti. Oke, Mas Oman ini sedikit saya mau tanya dulu. Tadi kan ngomong bahwa kita itu dengan ekonomi yang kita ini ya, kita mau resesi ya, tapi nggak tahu nih sudah resesi atau belum Indonesia ini ya. Udah resesi ini. Udah resesi sekarang ini. Oh, udah resesi ya. Australia udah resesi. Indonesia nih akan mengalami hal yang sama. Cuma malu-malu kucing pemerintahnya mau mengakui. Oh gitu ya. Jadi udah resesi. Jadi biar masyarakatnya masih tenang gitu ya, nggak cemas ya. Udah COVID, resesi pula gitu. Dan industri yang tumbuh itu industri agriculture dan aquaculture. Yang lain tidak tumbuh. Oh, benar. Kenapa kok hanya agriculture sama aquaculture yang tumbuh? Ya karena itu industri pangan. Pangan tidak akan berhenti gitu kan. Mau pandemi, mau perang, orang tetap makan gitu kan. Oke, jadi dalam suatu hal itu kalau itu menjadi sandang pangan papan ya, itu tuh yang tidak mungkin mati ya Mas ya. Dalam sebuah bisnis. Nah, pertanyaan saya itu adalah ini dalam kondisi yang seperti ini kadang-kadang teman-teman tuh agak bingung. Gimana cara tuh saya cari peluang? Mungkin peluang itu kan banyak tadi ya, katanya Mas Oman ya. Tapi dengan kondisi kalau Mas Oman tadi bisa pergi kemana-mana karena sudah nggak ada tanggungan kuliah tiap hari dan sebagainya. Tapi bagaimana dari kondisi teman-teman mahasiswa ini yang mungkin punya kewajiban masih kuliah, tapi dia bisa mengetahui peluang-peluang apa yang ada di luar sana. Menurut pengalaman Mas Oman gimana? Saya kira banyak hal yang bisa dilakukan teman-teman mahasiswa ya. Jadi saya dulu juga pada saat kuliah juga bikin konveksi. Jadi sampai punya konveksi, punya karyawan gitu kan. Bisa kita manage itu untuk membiayai kuliah gitu dulu. Selain saya juga dapat beasiswa tentunya. Apalagi teman-teman sistem informasi yang mengandalkan semua dunia maya ya. Itu artinya skill set teman-teman tuh skill set yang dibutuhkan di
di era 4.0 sekarang gitu kan. Harusnya teman-teman mampu melihat peluang, dan tapi memang melatih untuk melihat potensi dan peluang ini memang perlu latihan ya. Tidak bisa semudah ya yang kita sampaikan di ini. Jadi saya pun berlatih itu ya dari berbagai dari berbagai hantaman, dari berbagai kerugian gitu kan. Akhirnya lama-lama intuisinya dan dibangun dan bisa self equip ke diri kita, sehingga kita melihat sesuatu itu pelan-pelan bisa, ini kayaknya ada sesuatu nih, bentar, tenang dulu gitu kan. Jadi ada pada momen-momen tertentu kita harus ngambil sesuatu nih, ini kita harus take it gitu ya. Ini sangat waktunya itu untuk mengambil itu supaya untung itu sangat pendek dan sangat singkat gitu. Dan itu itu melatihnya itu harus harus kita terjun gitu ya. Artinya teman-teman mungkin bisa banyak yang dilakukan, misalnya blasting email, teman-teman punya service teman-teman nanti lama-lama dibentuk sendiri, tahu sendiri potensinya. Kayaknya aku di sini gitu kan. Gitu. Oke, jadi makanya tadi Mas Oman tanya ya, kalian di sini itu selain kuliah apa aja kegiatan di luar sana gitu. Karena salah satu cara untuk melatih intuisi ya. Jadi dalam bisnis itu nggak cuma sekedar teori ya, bener ya. Teori kemudian hanya katanya orang, tapi kita juga butuh terjun langsung, experience langsung. Biar intuisi kita itu semakin tajam, mungkin gitu ya, kepekaan kita gitu ya, melihat peluang. Betul. Oke, teman-teman, itu salah satu tips cara supaya kita tuh semakin paham peka peluang apa yang kita bisa ambil tuh dengan cara itu tadi, kita jangan cuma jadi orang yang pasif ya, pasif tinggal terima, tinggal tunggu ya, semoga keajaiban datang kepada kita. Itu nggak mungkin kalau kita nggak ada tindakan. Oke. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Jadi saya sekarang memparahkan ke teman-teman yang ingin ditanyakan tentang aquaculture, agriculture, atau tentang IT, dan macam-macam. Boleh, silakan. Siapa di sini yang sudah punya pertanyaan? Selamat siang. Siang. Izin bertanya, Mas. Saya Zaki Abdul Hakim dari kelasnya Bu Ayufi. Siap. Maaf ya Mas, saya ini mau tanya tapi ini lebih ke arah itu ya. Maaf ya Bu, kalau misal ini nggak terlalu inline sama mata kuliahnya ya Bu. Jadi kan Mas kan tadi bilang kalau semisal Indonesia ini lagi udah kena resesi kan Mas. Sedangkan banyak bisnis yang istilahnya kayak Mas kan tadi bilang kalau dari sektor pangan itu selalu meningkat, baik itu itu agriculture maupun aquaculture ini. Nah, yang pertanyaan saya itu kenapa Mas kok cuma agriculture aja yang naik? Bahkan kayak provider internet aja, mereka tuh seharusnya kan dapat banyak pelanggan tuh Mas, karena WFH. Itu masih aja tetap rugi Mas. Gitu. Jadi pertanyaan saya lebih ke situ sih. Karena saya sendiri kalau saya nalar gitu kayak, kenapa agriculture ya? Kan oke, memang kan kita banyak yang masih tetap makan kan Mas. Semua masih makan, masih itu kan semua juga. Apalagi banyak orang yang mungkin ya, ini nggak tahu sih, ini ada sempat teman saya tuh bilang, lele malah tambah laku karena orang-orang pada nggak kuat beli daging. Tapi kok di sisi lain kok malah yang IndiHome MNC ini kok malah saya bilang kok reportnya mereka malah rugi atau apa loh. Padahal ini WFH orang-orang pada butuh fitur-fitur kayak gitu. Sama yang terakhir ya Mas, kan Masnya tadi bilang pas satu ditambah itu kayak misalnya bikin automatic feeder dan istilahnya itu lebih ke arah hardware. Nah kita nih sebagai anak SI, ketika kita terjun dimasukin ke wadah seperti itu ya Mas, kayak misalnya kita terjun ke bisnis agriculture ataupun apa, secara yang jualan pos ataupun sistem-sistem pengaturan ya, kayak misal kayak bikin report atau apa itu kan sudah banyak loh Mas. Nah justru malah Masnya tadi bilang yang tadi aku tangkap tuh kayaknya lebih ke arah hardware-nya. Nah sedangkan kan kita ini anak sistem informasi kok Mas, kita kan tidak bisa bikin
hardware seperti itu kan ranahnya anak SK. Nah, kalau menurut sampean, menurut masnya itu di daerah apa itu tambah kayak gitu, kita ini apa yang mas bisa ditonjolkan selain cuma membuat sistem aja, biar kita nggak kemakan juga sama anak SI yang lain, mengingat jurusan kita ini banyak mas. Terima kasih. Oh iya, makasih Mas Zaki ya namanya nih. Mas Iya, Zaki Mas. ya? Oh kayak temenku itu Mas Zaki Bukalapak gitu. Amin. Ya, apa namanya? Apa namanya tadi pertanyaannya terkait dengan aku jawab yang terakhir dulu ya, karena itu yang paling nangkep aku sih. Apa Oke, namanya? Mas. Peluang bagi anak SI bagaimana gitu kan ya. Sebenarnya teman-teman kalau jago di artificial intelligence, kemudian machine learning itu sangat sangat dibutuhkan, dan apalagi teman-teman bisa dapat model yang fit ya. Model yang fit bagaimana dari data kualitas air yang termonitor dan tersimpan di sistem, itu bisa dimodelkan dan kita bisa menemukan mana yang menjadi window-nya outbreak. Jadi window-nya penyakit itu bisa mewabah gitu ya. Karena di udang ini kan komoditas yang sangat sangat berisiko tinggi. Karena dengan OPEX yang tinggi, dengan operational expenditure, pengeluaran operasional yang sangat tinggi, dan risiko yang sangat tinggi, maka perlu ada mitigasi yang lebih baik gitu ya. Early warning sistemnya itu harus lebih baik, dan itu memang ranahnya di teman-teman yang bisa modeling, yang bisa apa namanya bikin pemodelan berbagai ini. Dan itu teman-teman SI saya kira bisa itu, nggak tahu ya diajarkan nggak di ini kan biasanya banyak itu pakai model-model apa gitu kan untuk apa namanya bisa melihat data itu kecenderungannya gimana, dan kira-kira kalau misalnya ke depan ada sistem yang bisa membaca ketika input data begini, oh ini akan kecenderungannya begini, ketika pH-nya begini, salinitasnya begini, dissolved oksigennya begini, maka ini bisa jadi window-nya penyakit mio, bisa jadi window-nya penyakit ahpan gitu kan. Itu saya kira teman-teman SI itu bisa itu, karena jujur itu di startup di Indonesia yang bergerak di bidang itu, kita itu belum menemukan fitness model gitu ya. Jadi belum ada yang benar-benar pas dan itu benar-benar proven gitu. Semua lagi mencari. Sekarang mungkin teman-teman dari ini prodi sistem informasi dinamika ini bisa menemukan itu. Wah, itu luar biasa, nanti bisa kita baranglah bisa bersama-sama dengan kita nanti itu kalau bisa menemukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi pertanyaan terkait dengan kenapa industri pangan dan kenapa financial statement dari telco company itu kok malah minus ya? Apa gitu Mas Zaki? Iya Mas, benar Mas. Pertanyaannya. Oh iya. Jadi saya belum lihat financial statement-nya ini ya, telco company ya. Cuma kalau asumsikan yang Mas Zaki sampaikan itu benar gitu ya. Tapi ya memang kondisi sekarang gitu ya, dengan kan stimulus akhirnya pemerintah bergantung pada telco industri. Padahal telco industri ini hanya dump pipe. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bisa pelajarin ya di secara ini ya, revenue stream-nya dia, pendapatannya dia itu dari mana sebenarnya? Yang mayoritas itu konten. Jadi kalau bisnis telco itu dia hanya menyediakan pipa kan. Jadi sedangkan yang lewat ini kan konten semua gitu kan. Yang sebenarnya paling menguntungkan ya orang yang bisnis di apps, bisnis di konten-konten digital, itu yang paling untung sebenarnya. Tapi kalau di telco-nya sendiri memang dari dulu telco itu dump pipe. Jadi dia memang hanya pipa, bisnis pipa gitu kan. Nah, dan ini makanya kan kayak Telkom itu mendiferensiasi dirinya, bikin anak-anak perusahaan yang di bidang konten juga, kemudian di bidang bikin startup juga anak perusahaannya banyak tuh kan, bikin Indigo gitu kan, bikin telco digital valley itu juga banyak lah, itu memang karena
mereka menyadari bahwa telco industri itu memang core-nya itu hanya dump pipe gitu. Nah, itu kenapa tadi dibilang minus ya, memang iya, karena memang dari dulu telco itu bukan industri yang ini gitu. Coba Telkom dilihat, revenue stream paling besarnya dari mana? Telkomsel. Iya, iya. Bikin sekolah Mas Telkom. Bikin sekolah, kan saya jadi tersindir kan ya. Saya nggak mau bahas itu ya. Oke, bercanda. Ya, gitu sih apa namanya Mas Zaki? Apa namanya, kenapa pangan? Ya karena memang pertama sekarang lagi zero sum game ya. Jadi semua lagi menihilkan gitu ya. Jadi ekspor impor lagi terkoreksi, kemudian semua negara sedang berusaha mempertahankan cadangan pangannya sendiri-sendiri, termasuk Indonesia, gitu kan. Makanya kenapa Indonesia sangat getol di bikin program food estate di Kalimantan Tengah. Kenapa ini ya? Karena memang kita punya kecenderungan ke depan ini pandemi bukan setengah tahun lagi, atau ini belum pasti nih, banyak ketidakpastiannya nih kita. Nah makanya ini saya sangat senang kalau bisa punya kesempatan sharing kayak gini, karena teman-teman yang muda ini harus sadar gitu ya, bahwa teman-teman ke depan nanti lebih berat challenge-nya gitu kan, dan harus siap-siap dari awal, dari dini sekarang. Kayak gitu. Jadi, ayo kita sebagai anak muda ini bersama-sama mempersiapkan diri, dan memang karena kita memang kekuatan komparatifnya negara kita itu ada di bidang sumber daya alam, disitulah kita bergerak gitu kan. Kalau saya kan memilih di sumber pertanian dan perikanan gitu ya, di perikanan, di budidaya. Mungkin teman-teman bisa bergerak di, kalau sektor energi juga sekarang menarik tuh, energi. Jadi kalau bergerak di sektor dasar kayak food, energy, water, itu pasti bertahan kalau di kondisi begini gitu, karena itu basic needs yang harus dipenuhi oleh masyarakat, seperti itu. Mungkin yang lain, ini di layar saya cuma cowok semua ya, memang kelasnya cowok semua atau gimana ini secara demografi bagaimana nih? 90% cowok, 10% cewek memang Mas di sini nih. Oh gitu. Jadi ya. Mungkin yang cewek ya, Zaki gimana? Sudah kejawab semuanya kah? Oh iya, boleh tanya sekali lagi kok. Oke. Boleh. Jadi goalsnya Tambakko itu istilahnya nyari apa ya kalau ngomong itu mungkin anak-anak yang seumuran dengan kita gitu ya Mas. Ya jadi aku nangkep udah ya. Itu intinya kan pertanyaannya kan. Terus sambil nerapin teknologi, jadi hasil tambaknya itu kayak bisa efisien, kita nggak kerja terlalu banyak sama profitnya bisa gede gitu ya Mas. Jadi memang kita pertama ya, kita mau meng-create para farmer baru, new farmer yang concern dengan sustainability on ekologi, sosial, ekonomi, and farming itu sendiri gitu ya. Jadi orang itu pembudidaya lama, generasi lama itu sangat tidak ramah terhadap lingkungan gitu. Jadi mereka memperkosa air gitu, memperkosa lingkungan. Jadi kan tambak gitu kan. Jadi dia itu dikasih pakan, dikasih obat, dikasih apapun. Kemudian setelah budidaya dipanen, airnya dibuang ke lingkungan lagi. Terus begitu. Kalau secara akumulatif lama-lama, daerah itu kan jenuh juga, gitu kan. Akhirnya jadi jenuh kan. Mekanisme recovery alam itu kan juga butuh waktu, tidak bisa langsung. Nah, kemudian ketika sudah padat, banyak penyakit, gagal terus budidayanya, pindah ke lokasi lain, pindah lagi. Kan lama-lama kan habis gitu kan. Nah, ini yang kita coba ubah lewat meng-create para new farmer gitu ya, new technician di stream farming yang paham akan keberlanjutan ekologi, keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, keberlanjutan budidaya itu sendiri. Jadi kita di Tambakko memang madhabnya itu beda. Jadi kalau mayoritas stream farmer di Indonesia itu biological approach.
Kalau kita itu lebih ke physical approach, jadi physical engineering, bagaimana konstruksi kolam, bagaimana peletakan kincir. Nah, kita juga lagi ini bikin eksperimen kolam kolam kotak versus kolam bundar, gitu ya. Bagaimana secara operational expenditure, bagaimana secara mitigasi risiko, bagaimana secara budidayanya itu sendiri. Nah, ini kita lagi buatkan perbandingan. Jadi kan selama ini yang existing itu kan yang kotak-kotak. Nah, kita bikin yang bundar. Sehingga tidak ada titik mati. Ya, titik mati itu kan kayak kotak, titik matinya kan di pojok-pojoknya gitu kan. Nah, kalau bulat kan tidak ada titik mati. Nah, ini juga penting kalau di dalam budidaya. Mungkin nanti kalau ada yang mau lebih lanjut belajar udang itu bisa kontak ini ya di luar kelas ini. Kalau saya jelasin udang mungkin nggak nyambung juga nanti. Artinya ini lebih kepada insight bahwa di industri di sektor bidang saya ini sektor yang saat ini sangat menjanjikan gitu ya buat teman-teman gitu, dan tinggal bagaimana teman-teman sekarang pintar mengambil peluang, mencari peluang di situ. Monggo Bu Ayuvi. Oke, wah saya sampai tertegun ya belajar biology industry physical gitu ya. Jauh banget dari dulu saya pernah belajar, Mas. Pengetahuan baru. Oke, mungkin Zaki ada lagi? Apakah cukup dulu? Cukup, Bu. Oke, terima kasih. Pertanyaan Zaki tadi cukup kritis ya. Terima kasih, Zaki. Nah, saya lempar kepada... Terima kasih, Mas. Kemudian kepada teman-teman yang lain, yang tertarik nih dalam bidang-bidang yang tadi disebutkan sama Mas Oman. Silakan, ayo, siapa? Ini cewek ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berapa nih? 4. Cuma 4 ya di kelas. Iya cuma 4 ya. Sepertinya selain iya. Ayuvi tentunya. Iya. Sepertinya iya, Mas. Karena saya sendiri pun juga jarang kok ketemu yang cewek-cewek ini ya. Nggak pernah muncul yang tanya selalu yang cowok-cowok semua. Ya biasa itu kan dalam teori ini hukum Paretonya kan memang gitu, karena cowoknya lebih banyak ya udah cowoknya yang muncul gitu kan. Gitu ya. Tinggal ya kalau ya ini saya pingin nanya aja yang cewek-cewek ini ngapain aja nih yang cewek-cewek. Kalau cewek itu biasanya memang di pengalaman saya dulu di informatic engineering ya teman-teman, di information system juga itu agak kesulitan memang, karena kan memang butuh logical thinking dan butuh ketahanan yang tinggi. Nah, ini saya pengen tahu nih teman-teman di sini yang cewek-cewek ini kenapa masuk sini dan gimana pengalamannya. Ya, gitu. Gimana nih? Ini ada Mbak Nada, ada Mbak Safira, Mbak Salma ya, Mbak Sheila. Siapa lagi nih? Mungkin ada yang bisa ngomong ini. Silakan, siapa yang mau mewakili? Apakah Salma? Salma, mungkin Salma. Halo Salma, masih ada di sana atau tidak? Tuh, kayaknya kabur Salma ini. Sela. Sela ada nggak? Waduh, kabur semua. Jangan-jangan tidur. Ya, antara tidur, masak, atau nyapu-nyapu. Ini saya mikirnya gitu sih. Yang cewek ini sambil disambi nyapu atau masak. Atau Bella. Nah, Bella ini ada kok, Bella ini. Ya, Bella Tertiana. Oh, mic-nya nggak bisa, oke. Coba Bella mungkin. Bella, kamu bisa menghidupkan mic-nya? Bisa nggak? Mic-nya rusak nggak? Iya, bisa, Bu. Nah, gitu dong muncul. Saya ini sendirian di tengah para lelaki-lelaki ini tuh nggak enak, Bel. Jadi tolong bantu saya ya, Bel ya. Iya. Gimana Mas Oman tadi mungkin tanya. Gimana aktivitasnya Mbak Bella nih apa nih? Maksudnya selain kuliah apa? Mungkin punya passion. Saya cuma kuliah aja, Mas. Passionnya apa gitu kan? Itu kan bisa juga. Nggak ada, Mas. Saya cuma kuliah aja. Waduh, ya apa generasi emas Indonesia kira? Nggak punya passion. Oke, terus. Nggak mungkin lah nggak punya passion itu. Artinya
punya kesenangan, punya di sektor apa, di fashion, kemudian di apa gitu. Ini nanti saya bisa sharing gitu kan, selain mungkin di luar bidang saya gitu, saya mungkin ada ini. Iya, saya cuman suka main musik aja, Mas. Oh, main musik. Ya, Iya. ya. Anak band berarti ya. Enggak. Itu di startup di musik juga banyak itu. Ngapain, Mas, itu? Jadi apa namanya? Artinya banyak juga yang lagi ngembangin ini sekarang. Jadi kaitan terapi dari musik pada gelombang tertentu itu bisa kayak terapi otak gitu. Jadi lagi dicari modelingnya sekarang. Jadi dia berubah gitu. Jadi gelombang otaknya berubah ketika dia mendapatkan input lagu something gitu ya, itu berubah gitu. Lagu yang ini itu berubah ini. Jadi memang apa namanya ada startup Indonesia itu apa sih namanya, lupa aku. Yang lagi concern di situ. Jadi dia mau pelajari kaitan musik dengan gelombang otak. Jadi mungkin anak SI itu juga bisa tuh belajar tuh. Dan jadi fitting modeling graph-nya itu di-fitkan dengan something gitu. Jadi ketika kita di industri apa gitu ya, orang-orang di industri itu membutuhkan misalkan apa namanya core kompetensi itu dia harus ulet, dia harus sabar, dia harus teliti. Nah itu apa namanya gelombang otak tertentu itu yang fit dengan itu. Jadi menarik sih. Jadi kalau teman-teman banyak baca, banyak mendengarkan hal-hal ini bisa ini, jangan TikTokan terus. jadi artinya ke depan challenge-nya menurut saya sangat besar dan teman-teman harus sedini mungkin. Ini 2000 berapa sih? 18 ya? 19? Bu Yufi ini angkatan berapa, Bu Yufi? Ini tadi 18. 18 ya. Ya Bella udah. ini angkatan berapa, Bel? Iya, 18, Bu. Oh, 18 semua nih. 18 berarti 2 tahun lagi ya mungkin ya selesai ini. Makanya 2 tahun lagi ini belum tentu comeback loh ekonomi kita. Sebagai gambaran itu Great Depression itu 1920 itu baru kembali ekonomi dunia itu normal itu 1945. Jadi ada 25 years gitu ya untuk bisa kembali normal lagi. Nah, ini selama jangka waktu itu tentunya mencari pekerjaan, mencari ini itu akan very challenging gitu kan. Jadi teman-teman harus mempersiapkan dari sekarang. Mungkin Bella juga bisa apa namanya memikirkan banyak hal. Ya mungkin sekarang baru musik, coba cari bidang lain gitu kan, baca-baca apa kira-kira yang bisa disukain gitu kan. Jadi jangan main di tertiary needs ya, main di primary kalau bisa. Jadi primary needs itu kayak food, energy, water itu dibutuhkan gitu kan. Nah, kalau secondary, fashion itu terpukul, industri yang terpukul sekarang. Jadi aku kira banyak yang bisa inilah. Thank you Bella nih sudah ini. Oke. Bersedia saya Ya. tanyain. Jadi dari musik pun kita sebenarnya sudah bisa punya peluang bisnis ya. Iya, betul. Tapi tantangannya tadi tuh gini teman-teman. Ternyata kalau saya tangkap di SI ini juga orang-orang yang sangat ahli dalam bidang data science ya. Tadi kan Mas Oman tadi bilang kalau misalnya ada hal seperti ini kecenderungannya akan menimbulkan penyakit ini. Itu kan dari data ya, permainan data dikumpulkan, gimana caranya, algoritmanya gimana sehingga muncul hasil seperti itu datanya. Gitu nggak sih? Permainan big data, data science. Oh, hilang. Halo, Mas Oman? Oh, kayaknya ada sedikit kendala teknis ya, Mas Oman ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi salah satu yang tadi yang disampaikan itu, kita sebagai anak SI itu, kan ini ya, saya coba remind kembali bahwa di kurikulum kita ini kan terbagi menjadi tiga konsentrasi, ingat ya. Salah satunya adalah data, kemudian perangkat lunak. Nah, gunanya kalian itu bermain data itu bisa masuk ke yang tadi itu, peluang tadi itu. Dan itu, data science itu
Gila, itu sangat benar-benar luar biasa, sangat dibutuhkan. Apapun sekarang ini, ya, data itu adalah harta karun terbesar sepertinya dibandingkan uang. Mungkin bisa seperti itu. Kalau uang, oke, tapi orang yang punya data itu bisa menghasilkan uang yang lebih banyak dibandingkan kalau dia harus jualan rumah, jual data itu sangat wow, gitu kan? Karena data itu keputusan utama itu kan ada di data-data itu. Benar ya, Mas Oman ya? Iya, jadi memang apa ya? Sekarang juga kebijakan-kebijakan tuh policy base ini ya, apa namanya, data gitu ya. Jadi kenapa ada kebijakan satu peta dan sebagainya itu kan memang apa namanya, karena memang kita butuh data yang real di lapangan, mana ruang-ruang yang masih butuh pembangunan, mana jalan yang rusak benar-benarnya. Teman-teman S ini bisa mengembangkan banyak hal sebenarnya kalau misalnya apa ya, banyak banyak ngobrol lah sama orang gitu kan, banyak silaturahim. Nanti bisa tahu peluang-peluang yang kira-kira, "Oh, aku bisa nih nyelesain ini." Misalnya biasanya kalau silaturahim itu kan biasanya ceritanya masalah tuh orang tuh kan. Kalau nggak senengnya, susahnya gitu kan. Jadi, nah kalau dapat susahnya tuh biasanya susah itu mendatangkan rezeki itu. Jadi Ya. jadi dari situ aja nanti teman-teman bisa melatih, apa kira-kira nih ada problem kayak gini, bisa nggak aku solusikan dengan keilmuanku dan sebagainya, gitu. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi teman-teman di sini. Tadi selain Zaki, kemudian tadi ngobrol sedikit dengan Bella, yang lainnya yang sudah punya banyak ide-ide yang mungkin nggak tahu harus apa ya seperti ini tuh harus seperti apa ya cara mengimplementasikannya. Mungkin bisa di sini kita coba sharing bersama. Biasanya gini teman-teman ya, semakin banyak yang bertanya, tiba-tiba kita tahu banyak hal gitu. Jadi jangan malu kalau aku nanti kalau tanya pertanyaanku kayak pertanyaan bodoh, nggak ada pertanyaan yang sepele itu nggak ada. Pasti dari pertanyaan itu tuh ada satu hal ilmu baru yang kita terima. Gitu. Jadi yuk semakin banyak kita sharing, semakin banyak ilmu yang kita akan terima. Gitu intinya. Ya, Ada betul. ada Ada yang lagi mungkin? Iya, saya mohon izin bertanya. Jadi, Untuk Masnya sama Bu Ayuvi sih, ada dua pertanyaan. Pertama yang bahas data tadi. Kalau data tadi kan hubungannya sama data science itu, kalau teman saya kuliah itu kan juga di bidang statistika. Nah, katanya yang bersangkutan itu pelajarannya mirip-mirip dengan saya. Kemudian nanti gimana ya caranya kita buat survive karena mereka memang base-nya on data. Kalau yang memang anak statistika kan, kalau kita kan memang penggabungan data dan teknologi. Nah, kira-kira yang membedakan kita nanti untuk dijualnya dalam tanda kutip di publik itu seperti apa? Kemudian yang pertanyaan kedua buat Masnya itu, kan tadi ceritanya sukses-sukses terus. Nah, ada nggak sih Mas titik di mana Masnya tuh pengen nyerah, akhirnya ada sesuatu yang akhirnya Masnya tuh bisa sampai di titik sampai sekarang, kayak gitu. Terima kasih. Menarik. Jadi benar sih. Jadi you can learn from other failures. Jadi memang bukan kalau mau belajar suksesnya sih nggak semua orang bisa suksesnya bisa ditiru ya, tapi kalau kegagalannya itu bisa dipelajarin gitu ya, pola-polanya apa namanya, comeback-nya gimana, awake-nya lagi gimana dan sebagainya. Jadi memang kalau ditanya pernah rugi, pernah apa ya, pernah lah sampai 700 juta itu ya ya pernah gitu kan. Akhirnya apa? Itu harga yang saya harus bayar untuk bisa sense saya itu meningkat gitu ya, bisnis sense saya itu meningkat. Jadi saya bisa mengetahui mana bisnis yang kira-kira ke depan. Belum nih, data kita minim yang masuk ke dalam diri kita. Tapi kita sudah bisa menentukan kayaknya ini nggak prospektif gitu kan. Kadang ada sesuatu yang masuk nih gitu pasti gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi memang susah dijelaskan gitu ya. Tapi itu nanti sense itu sebenarnya yang penting gitu, yang mahal. Gitu ya. Jadi pernah juga saya itu waktu bangun Situbondo Smart City itu setahun nggak digaji. Jadi apa ya,
masalah-masalahnya banyak sih. Jadi santai aja ya teman-teman itu kalau pingin gaining something bigger ya harus losing something bigger gitu ya. Gitu. Jadi kalau Anda pingin gaining something yang bigger yang lebih besar ya Anda harus kehilangan yang lebih besar juga gitu kan. Jadi itu sudah mekanisme alam sih. Jadi kadang kan kita ngelihat Zuckerberg kayak gitu, kita ngelihat Steve Jobs kayak gitu, kita ngelihat Jack Ma begitu, tapi kita nggak tahu apa yang hilang dari dirinya gitu kan, apa yang Tuhan ambil dari dirinya kan nggak tahu kan. Jadi untuk itu gimana caranya biar teman-teman bisa impactful, bigger make a bigger impact gitu kan. Itu caranya memang harus teman-teman harus learning yang lebih banyak dan merasakan kegagalan dan bangkit lagi yang lebih banyak lagi gitu kan. Jadi saya kira diam adalah cara yang sangat tidak bijak, sehingga sedini mungkin teman-teman sekarang mumpung masih mahasiswa banyaklah gagal gitu kan. Banyaklah gagal sampai nanti punya modal yang cukup untuk bisa sukses. Jadi sukses itu tidak hanya pada satu poin tertentu, at some point itu bisa berubah nanti gitu kan. Jadi sukses terus gitu kan. Bisa manfaat terus kayak gitu. Oke, itu pertanyaan yang kedua. Tadi ada pertanyaan pertama, jurusan statistik itu belajar seperti kita juga. Bagaimana kita itu bisa bersaing dengan orang-orang yang jurusannya dengan apa yang orang pelajari sama seperti kita, gitu ya, Giri ya? Iya, kurang lebih. Jadi mungkin ini juga kegagalan, ini mohon maaf nih aku bilang, kegagalan institusi pendidikan kita gitu ya, terlalu mengkotak-kotak gitu ya. Jadi mengkotak-kotaknya iya sebagai suatu spesialisasi, tapi dalam hal paradigma berpikir itu tidak boleh begitu, karena semua hal termasuk di bidang saya ini multi ilmu gitu loh, multidisiplin ilmu, multi knowledge yang dibutuhkan. Jadi biological, kemudian chemical, kemudian physical gitu kan. Jadi banyak yang harus kita skill set yang harus kita penuhi gitu kan. Jadi akhirnya tidak relevan ya kalau ngomong anak statistik sampai sejauh apa, kemudian anak ini sejauh apa ke depan bertarung aja gitu. Saya juga belajar kalau anak-anak astronomi itu banyaknya jadi data scientist gitu kan, di Traveloka, di ini gitu kan. Jadi ya tidak harus anak statistik, tidak harus anak SI gitu kan. Sementara kita juga bisa gitu kan. Nah gitu. Jadi artinya jadikan itu hanya sebagai pembelajaran untuk melatih sense kalian, ya, intuitive learning kalian itu kan. Tapi ke depan kalian harus punya skill set yang banyak gitu ya. Communication, effective communication, kalian harus adaptif, kalian harus agile gitu kan, lincah dalam segala hal gitu. Kayak gitu deh. Oke, setuju. Saya setuju dengan jawabannya Mas Oman. Kurang lebih saya seperti itu jawabannya juga. Gitu, Gerdi. Gimana? Ada tanggapan? Bisa diterima sih, Bu. Sama. Oke, ada lagi? Sudah? Sudah, Bu. Kalau dari saya masih itu dulu. Oke. Bella, ada pertanyaan? Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak? Karena ini kita sudah jam 3 lebih, ini saya hanya minta waktunya Mas Oman 1 jam. Ya, di sela-sela kesibukannya saya hanya minta 1 jam. Jadi, mungkin saya buka pertanyaan terakhir. Ada nggak di sini yang ingin bertanya? Mumpung Coba belum... cewek satu lagi. Oh ya, cewek aja. Pokoknya udah berapa? 4 ya tadi yang nanya tuh. Yang 4 bertanya? Berapa tadi? Gerdi, terus Zaki ya tadi ya nanya tuh. Siapa lagi tadi? Yang tanya Gerdi sama Zaki aja sih. Coba Nada. Nah ini Ayub bilang, Nada. Halo Nada, masih adakah di sana? Iya, Bu. Oke. Bu yang mau tanya, Bu. Gimana? Itu kayaknya Ayub yang mau tanya. Oh, Ayub apa Nada? Kok saling lempar-lemparan gitu?
Suara saya kedengaran, Bu. Dengar, jelas malah. Oh, iya. Jelas. Oke. Wah, ini ada sesuatu nih kayaknya nih. Kok ada pembicaraan di ini? Oke, Nada, kira-kira dari sepanjang pembicaraan kita, ini kita lihat dari perspektif cewek ya. Kalau tadi kan cowok-cowoknya sangat benar-benar logical banget pertanyaannya, kritis. Mungkin kalau dari sisi perspektif cewek ini gimana nih? Ada nggak kamu pertanyaan yang mengenai apa ya? Tadi kan kita udah ngomongin banyak hal ya, mulai dari bagaimana kita kerja di startup, harus punya insting, harus punya skill komunikasi yang bagus, adaptif, agile, dan lain sebagainya. Kalau menurut kamu, Nada, ada nggak satu hal yang menarik buat kamu dari itu tadi? Loh, hilang. Mana Nada ini? Enggak, Bu, saya enggak hilang, saya di sini. Iya. Gimana? Dari saya belum, Bu. Oke. Coba. Nada ini passionnya apa nih? Apa ya, Mas? Nggak tahu. Nanti saya perlu ngobrol banyak dengan dosennya ini berarti ini. Iya. Saya sendiri juga nggak ngerti passion saya apa ini ya. Kenapa banyak cewek-cewek di sini yang belum tahu passionnya? Ya artinya apa namanya, Nada itu kan ilmunya itu kan gampang. Kalau kita mau mengerjakan something, kita harus finding our talent ya, our apa ya, truly talent ya. Itu biasanya gampang. Rumusnya 4E ya. Kita earn itu kita dapatkan sesuatu dari situ, enjoy, kemudian easy, mudah mengerjakannya, kemudian excellent mengerjakannya. Jadi kita itu hanya 4E. Jadi rumusnya kalau teman-teman pingin kayaknya aku tuh di mana ya nanti ya gitu ya. Itu tinggal gampang lihat teman-teman lihat earn ya, easy dulu. Mana hal yang teman-teman mudah lakukan. Kemudian mana hal yang teman-teman enjoy lakukan. Mana hal yang teman-teman excellent lakukan. Jadi ketika teman-teman do it something, itu teman-teman gaining something yang excellent gitu. Ya, jadi ada kok misalnya nih, biasanya kalau itu jadi talentnya teman-teman itu biasanya gini, kamu kok gampang sih ngerjain itu, teman-teman yang lain tuh ngomong gitu, enggak biasa aja gitu kan, tapi memang excellent gitu hasilnya. Nah itu salah satu trik-trik untuk bisa kita finding out ya our truly self talent gitu ya. Itu yang bisa ini gitu kan. Makanya nggak tahu Nada ini suka mengerjakan apa. Coba tadi kalau Bella kan suka musik gitu kan. Kalau Nada suka apa gitu kan. Itu dulu deh gampangnya. Coba terakhir, Nada, kamu suka apa, Nada? Suka apa, Bu ya? Jangan dijawab suka Ayub loh ya. Enggak. Bukan di sini. Kalau dari saya sendiri sih sejujurnya kayak nggak merasa menonjol sama satu bidang gitu, Mas. Kayak saya tuh menonjol di apa gitu. Saya itu sebenarnya kayak masih bingung juga. Mungkin dari teman-teman yang tahu saya, mungkin yang bisa menilai gitu. Gitu sih. Iya. Ya ini memang salah satu yang saya sedang coba ini ya, soroti ya, karena banyak orang yang tidak menyadari talentnya itu apa, gitu. Kadang juga aku tuh isopo, aku itu jadi inferior gitu, jadi aku tuh nggak bisa apa-apa gitu kan, artinya dibandingkan orang lain gitu. Padahal kan kita itu very special and limited edition. Tiap dari kita itu very special and limited edition. Jadi setiap dari kita itu sebenarnya Tuhan ciptakan khusus gitu. Nah, dan itu tinggal teman-teman bagaimana teman-teman cerdas-cerdas menemukan itu gitu. Dan saya lagi concern juga itu untuk talent mapping gitu. Jadi mencari memetakan talenta teman-teman sehingga bisa didistribusi. Oh, Anda itu kayak gini, Anda kayak gini. Jadi kan banyak sekali kan sekarang masuk jurusan ya salah jurusan. Kayak saya jujur
saya masuk astronomi itu merasa salah jurusan gitu. Tapi apa namanya? Mungkin teman-teman di sini ada yang merasa salah jurusan gitu mungkin. Atau Nada sama Bella tuh merasa salah jurusan gitu. Jadi gimana Nada? Coba saya Bella kok ketawa itu Bella. Nada merasa salah jurusan nggak masuk sistem informasi? Ya dikit, enggak banyak. Itu terus apa itu Safira ya? Safira itu siapa tuh? Mas. Yang cewek-cewek kok muncul nih? Bella juga. Bella salah jurusan apa enggak ini? Iya. Kalau udah ngomongin tentang salah jurusan, cewek-ceweknya pada muncul nih. Oh, berarti cara mengundang cewek-ceweknya ini ngomong salah jurusan baru muncul. Nah, udah sudah passion mengcoding. Salma aku nggak ngomong nih, Salma kok cuma chat. Aduh, ini sebenarnya teman-teman nih, ini cuma apa namanya, nggak ini aja ini. Ya kapan-kapan lah nanti sharing-sharing lagi. Mungkin apa namanya, banyak hal yang bisa teman-teman tanyakan ke saya secara apa, kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin tadi malu disampaikan atau hal-hal yang mau curhat gitu kan semua, itu bisa juga nanti aku mungkin bisa bantu guiding untuk kayak gini yang tepat, kayak gini baiknya kamu coba, kayak gini baiknya kamu exercise ini gitu kan, coba kamu temui orang ini atau gimana tuh. Jadi Ya, Mas Oman, ini mungkin teman-teman kan masih malu ya didengar sama teman-teman yang lain, atau mungkin karena ada saya juga nih, saya harus live mungkin dari Google Meet ini supaya kalian lebih enak ngomongnya. Mungkin gini, kalau nggak keberatan, mungkin ada teman-teman yang tertarik dengan dunia agriculture, aquaculture, dan lain sebagainya, mungkin boleh nggak meminta kontaknya Mas Oman gitu? Boleh, mungkin ya. Saya chat di ini ya. Boleh di chat. Boleh di chat. Saya lihat yang cowok-cowok ini nyambung gitu ya kalau ngomong masalah ini ya. Iya, bisa nanti. Mungkin bisa ada project yang bisa dikerjain bareng. Ya, jadi dengan makin banyaknya kita punya relasi, gitu ya. Ini buat teman-teman mahasiswa di sini. Jadi apa sih manfaatnya kalau kita itu bisa aktif bertanya atau kita menemukan orang baru itu? Siapa tahu ini salah satu jalan kita ya, pintu awal kita untuk sesuatu hal yang bagus kita ke depannya mungkin dari sini. Gitu. Jadi makanya kalian tuh jangan malu atau jangan merasa inferior tadi ya, malah ya saya ini nggak bisa apa-apa, pertanyaan saya ini bodoh dan sebagainya. Itu harus dihilangkan kalau kalian mau jadi sesuatu yang bigger di depan suatu ketika nanti, gitu ya. Nah, sudah ditulis, jadi teman-teman nanti silakan untuk dicatat. Siapa tahu ada Instagramnya juga, siapa tahu kalian mau ngobrol satu hal dan itu menjadi salah satu pintu kalian, Mas Oman mungkin jadi pintu kalian untuk mendapatkan suatu hal yang lebih bagus lagi ke depan. Gitu mungkin Mas Oman. Matur nuwun, ngapunten. I'm